sampai nepika secara dohir memang ini perang bukan perang main-main, tapi inilah perang. Karena perang itu tidak bisa diberhentikan, ini bisa kemungkinan perang ketiga karena akan menyatukan orang Yahudi satu wadah, orang Muslim satu wadah. Nah, di situ kalau sudah menyatu masing-masing tidak akan berhenti kecuali dengan banyak kekorbanan. Nah, insya Allah saya sedikit di malam yang akan membahas. Tetap selalu berdoa kepada dulur-dulur kita itu yang selalu ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah masih diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kurang sesuaikan dengan kejadian ini. Kalau secara syariat sekarang, kalau secara hakikat memang kebongkar sadaya. Insyaallah dina surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa zalnahu li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyatan man hamalna ma'an innahu kana abadan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab litufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunal uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du lahuma ba'athna wa kana wa'du lahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'san sadidin fajasu khilalad diyar wa kana Allah wa kana wa'dan maf'ula. Ieu ayat nyaritakeun tentang kekalahan atau terbunuhna anak-anak kecil, terbunuhnya para wanita. Sekarang bukan di Palestina, karena Liban di Israel itu Israel. Subhana Maha Suci. Ayat-ayat ieu ku para kiai, para ustad nerangkeun tentang masalah Isra Mi'raj. Tapi gencetanana nu ngagangguna tidak dibahas. Ngan cerita-cerita Isra Mi'raj terus. Bahkan anu nyaritana ge teu Mi'raj.
gangguan-gangguana teu dicaritakeun. Jadi seolah-olah cerita syariatna kawas lamun secara mah kawas dongeng. Sebenarnya Allah teu ngedongeng. Subhana maha suci alladzi dat asra yang telah memberjalankan bi abdihi kepada hamba. Nah ini bakal ayeuna kejadian ini karena secara syariat dan hakikat. Bi abdihi ka abdi lailan dina waktu malam minal masjidil haram dari mulai masjidil haram ilal masjidil aqsa teka maring masjid yang ada di Gaza atau di Palestina. Alladzi dat barokna nunggeus ngaberkahkeun haulahu di sekitar kita linuriyahu menjadi cahaya min ayatina dari ayat-ayat Allah secara syariat min ayatina dari ciri-cirinya adanya Allah secara hakikat. Innahu sa'nya-nya ayat Allah huwas-sami'u pada cuma mendengar wungkul orang Indonesia, al-basir cuma bisa melihat doang we di medsos. Ini cerita Masya Allah Rabbuna Karim. Sedih kadang-kadang. Ceritana ilal masjidil aqsa itu yang selalu diserang secara syariat kita dipahami Bani Israel li Bani Israel alat tatahidu min duni wakila. Bani Adam yang selalu menuju Isra diberjalankan wakila. Nah ini contoh nak wahai para orang ceritakan dulu dari keadaan perang sekarang. Banyak yang sekarang hancurnya orang Palestina dari golongan para wanita dan golongan para murangkalih di jihad perang sabilillah untuk menjaga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di dalamnya batu yang menggantung. Yang menggantung batu itu tidak ada ke bawah, tidak ada tiang, ke atas tidak ada tali untuk mengikat. Itu di dalam Masjidil Aqsa yang kelihatan sekarang ada kubahnya kuning. Di dalam itu batu bekas apa? Bekas Nabi kita Muhammad, bekas naiknya ke langit. Disitulah sampai ke batu itu mau ikut kepada Nabi Muhammad, cuma dilarang oleh malaikat Jibril, wahai batu enggak boleh ikut kamu itu. Berhentilah batu di situ. Nabi Muhammad terbang kepada Sidratul Muntaha. Langit ke-1 dan langit kedua, langit sampai ke-7. Cerita syariat Ustadz setiap Rajab jeung mulut diamplokan mahal amploknya cerita masih kena itu kene. Masih cerita itu kene. Sama. Nah itu karena disitulah Masjidil Aqsa. Kita Nabi Muhammad itu diisrokan, itu cerita dulu secara mungkin disepadukan dengan syariat. Cerita syariatnya memang seperti itu. Di Masjidil Haram berarti di Mekah, ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa langsung naik ke langit. Udah. Ini cerita hakikatnya bagaimana? Hakikatnya Masjidil Haram ini kalau di sisi Allah ini adalah nih bumi ini.
Inilah hakikatnya Masjidil Haram itu, bumi kemanapun sadayana bumi. Karena manusia diciptakan oleh bumi, pertama diisrokan, diberjalankan. Karena di sini asro bi abdihi bukan asro bin Muhammad bin Abdullah, bukan. Bi abdihi buat kita. Kalau kita paham di sini subhanalladzi asra bi abdihi bukan bi Muhammad bin Abdillah, bukan, tapi bi abdihi, hamba Allah. Diberjalankan dari mulai tanah Allah nih, secara kalau secara rahasia atau hakikatnya bisa yang nyawa Isra Miraj. Diberjalankan oleh Allah, pertama manusia ini adalah tanah. Dari tanah ini langsung berjalan, misalkan menanam padi, menanam apapun menjadi buah, jadi makanan manusia. Siapa coba yang berjalankan? Awas. Kalau sesudah dimakan oleh bapak kita, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, disitulah belum ada hidup, disitu belum dihidupi, belum kutiupkan rohku kata Allah, tapi diberjalankan. Berarti diberjalankan oleh Gusti Allah. Hamba kita nih berjalan terus. Sudah dewasa, jadi darah, jadi daging, sekarang jadi sperma. Sperma di situ menyatukan antara hubungan suami istri, disitulah menjadi segumpal darah. Segumpal darah sampai ke segumpal daging, sampai ke umur 4 bulan dalam rahim, supaya paham. Kutiupkan tuh dalam surat atau ayat 3, kutiupkan rohku kata Allah. 4 bulan itu baru kedatangan usik manusia. Ini secara Allah cara berjalan ke nana atanapi cara isro kena hamba Allah ini. Di sini jarang dibuka sih sebenarnya rahasia ini. Terus berjalankan seperti itu sampai lahirlah jadi bayi. Berarti itu manusia kalau jadi bayi itulah secara posisinya dia itu selalu dilayani Gusti Allah. Dilayani Gusti Allah, pengen minum, pengen makan, pengen mandi, semuanya dilayani Gusti Allah. Itulah secara di surganya. Contohnya di bayi. Karena inungna tanpa Allah gak bakalan bisa cebokan, gak bakalan bisa ngabajuan. La haula urang mah luk teh. Berarti itu dilayani semuanya ke Gusti Allah. Berjalan dengan waktu sampai ke umur, mungkin ada yang 17, mungkin ada yang umur 15, ada yang 12. Ini arek nyeritakeun tentang masalah perang sebenarnya. Supaya kaharti keur ka urang. Ai cuma keur bahasa dua mah da insyaallah. Perang. Nah, di dia. Ayeuna bila manages nyampe balik, disitulah manusia lepas. Makanya sok rajin mulai catatan amal perbuatan mulai dicatat, tingkah laku alus jeung goreng mulai dicatat ke Gusti Allah. Bagia jeung cilaka geus mulai dicatatkeun ku Allah. Nah, di situ banyak putus hablum minallah. Tali kepada Allah putus. Kepada manusia mah berbuat baik-baik ternyata. Lah disitulah manusia rek menuju sekarang posina Adam itu adalah diturunkan di alam dunia itu dari mulai balik. Nah di situ turunnya ke alam dunia. Alam dunia surga itu semacam ayeuna budak anu dalam bayi teh. Terus ayeuna di dunia ini semacam urang anu geus mulai hate jauh pegati ka Gusti Allah. Nah reka Masjidil Aqsa deui, hakikatna Masjidil Aqsa ini
tempat berjamaah, tempat Kangjeng Rasul Mi'raj. Ayeuna urang ayeuna posisina rek ngalaksanakeun Mi'raj ka Gusti Allah, Pak. Ternyata susah, peranglah di situ. Matak loba jelema ayeuna perjalanan hidup arek berjamaah seharusnya Mi'raj dari hate ke langit atau nepi ka Allah, ternyata teu nepi-nepi ka Gusti Allah. Nah makanya setiap arek ngagempur asup kana hatena jalmi di situ, Pak. Itulah Israel nu ngahalangan. Karena itu seharusnya terbang datang ka ditu, ternyata itu bangsa di dalam secara syariat itulah Israel. Isra itu berjalan, El itu hamba. Hamba Allah rek menuju ka Gusti Allah di halangan ku makhluk-makhluk Yahudi urang ge kitu, Pak. Sok ayeuna ti imah datang ka dieu. Ieu berjamaah di dieu ngariung. Dilempangkeun ku saha? Ku Allah. Sadayana dilempangkeun ku perang heula teu. Aya Israel di imah. Arek dilempangkan ke Gusti Allah itu ngahalangan. Tong ngaji lah, mending keneh bisnis lah, mending keneh begitulah, mending itu Israel perang terus matak dibunuh. Lamun Bapak datang ke sini, Masya Allah, kalau sudah membunuh di situ, kewanitaan adalah hawa-hawa nafsu itu mulai kalah cicing syah di imah. Ayeuna mah aing rek ngaji itu hawa nafsu anu nyaram matak dibunuhlah matak tuh digajak yang terbunuh banyak wanita itu anak kecil itu sebenarnya cerita itu. Nah ayeuna bagaimana kita kalau di Masjidil Aqsa itu tempat mulai Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik terbang, makanya masuklah di sini secara kita. Kalau secara Palestina itu adalah Masjidil Aqsa, kalau kita menuju ke Allah masuklah di Masjid Al-Hidayah. Inilah batu-batu itu, Pak, yang keras ya nggak boleh ikut itu adalah hati manusia anu keras. Hati anu keras melebihi batu. Kusabab hatena teas cek Jibril tong milu maka tuh di Masjidil Aqsa hayang milu tapi tidak bolehkan. Tuh contohnya lamun ayeuna urang masih kene keras hate datang ngaji ayeuna hakikatnya inilah Masjidil Aqsa. Hate masih kene keras sanajan datang ngaji rek nepi ka Allah hate teu nepi, itulah tidak boleh. Karena keras hati tidak boleh nak usaha itu ku Isra. Itu sabenerna Masjidil Aqsa. Tak insya Allah karena sudah mulai mengumpul para Yahudi sudah mulai ngumpul di Israel. Udah menyatu, Amerika menyatu, Australia udah menyatu, di situ udah hampir 2 wadah. Orang Islam tinggal menunggu dijaga sebenarnya gajah itu. Lamun secara yang sok disimbol-simbolkan gajah itu adalah jaga. Perbatasan jaga. Nah ini Palestina, ini Israel karena deket tuh Masjidil Aqsa. Nah rek nyentuh kan itu jagana sangat kuat. Sampai ke Indonesia pun ikut campur karena Indonesia mah inungna negara Islam adalah Indonesia. Mata inung masuknya sok merepar. Ngimpor makan. Alhamdulillah Indonesia sudah memberikan makanan ke Palestina. Kan mai inung. Nah,
Itu semuanya kehendak Allah. Itu Allah yang berperan. Semuanya diatur oleh Allah. Yang membantu Rusia, yang membantu Turki itu ada semuanya. Itu Rusia, Masya Allah. Nah ini perlu ayana orang nu ngalaksanakeun ngaji hakikat berarti urang rek menuju ka Gusti Allah. Hati itu lunakan, Pak. Itu karena lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kadang-kadang anu ngadenge itu sok lieur cenah kumaha ieu teh. Itu dibakta-baktakeun sadayana. Cenah eta paranti Isra pan Kangjeng Rasul itu tim Masjidil Aqsa. Nah, disitulah itu contoh-contoh batu yang keras tak boleh. Taker urang kade lamun urang mulai hate geus mulai lunak dengan keyakinan kepada Allah karena urang akan keban imbas. Ini mah bukan perang sakeudeung. Lila ya. Dalila. Karena digencet gitu kieu. Bapakna ayeuna negara berarti Amerika. Inung datang ke itu Pak Jokowi memohon ke bapakna. Teu dianggap. Tetap aja gencet. Bener tuh. Itu terus ya. Enggak bakal engke imbas enggak. Nah, engke kalau sudah menyatu Masya Allah. Nah, matak urang oge nu jalma nu mararaot sahidja alhamdulillah ai urang teh rek sahideng teu. Ayeuna perang da itu mah perang leutik disebutna teh. Kalau secara hakikat mah perang kecil. Kalau secara syariat mah perang besar karena mengeluarkan dana. Nah kalau orang melaksanakan perang syariat mah tidak kelihatan tapi ternyata orang berjuang ngerek ngalawan hawa nafsu, Masya Allah. Nah orang hayang Isra teh Mi'raj teh ka Gusti Allah supaya naik di langit kahiji. Nah akhirnya orang kerposina ngaji supaya tembus teh bagaimana? Karena orang dari rumah sudah diberjalankan oleh Allah, duduklah di masjid. Tiada lain harus merasa dalam hati itu tiada lain didudukan ku Gusti. Hatinya kita harus terbang. Hati tapi cicing itu hati tapi ini selalu kerja. Kemana nih ke Allah teh? Kemana nih ke ajaran ke Allah? Terus keluar tuh. Hakikat nama Muhammad roh teh. Dina hati berbicara. Nyah itulah berbicara di hati. Itu dikir sirul asror. Kalau sudah dikir sirul asror, ya itulah tanpa ada suara, tanpa ada huruf. Itu kuncinya memang ada 3. Di situ akan nemui langit kahiji, kedua, ketujuh sampai ke sana. Ruh teh. Bapak lawan aktif seperti ini ngaji. Mi'raj, Pak. Mi'raj. Lewat mana kita jalannya? Lewat agama yang dibawa oleh Rasul, agama dinul haq liyudhhiru ala dini kulli walau karihal musyriku. Tak Masya Allah Rabbuna Karim. Usahakan kerekana diri orang itu berjuang minimal orang mempunyai secara syariat prihatin saudara-saudara kita, dulur-dulur kita semuslim. Jangan lihat dari jauhnya. Kalau dalam kesatuan Qul huwallahu ahad mah tetap di Palestina itu ada di sini, tetap Masjidil Aqsa ini ada setiap ini, ada semuanya. Kalau secara fisik orang ahli hijamah, orang selalu menutup, ngapain mikirin orang lain? Pikirin aja diri sendiri. Padahal ada di sini. Nah itu sebenarnya hakikatnya Masya Allah. Orang selalu berjuang Pak dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan para Indonesia mah orang masing dijauhkan tina gencetan-gencetan seperti itu. Karena orang harus tetap siap memang enak. Harus siap. Harus persiapan. Komo lamun geus Putin mulai nyerang, Amerika nyerang, coba. Rusia geus mulai perang, enggak.
Karena udah persiapan menjaga di gajah. Nah, mentak mah dalam ayat-ayat Al-Qur'an ku abdi kunotor dibaca sadayana masyaallah. Itu terjadi Israel ala Israel. Doakeun kurang. Nah, ayeuna urang supaya tujuanna tiada lain supaya orang insyaallah bila mana manusia kalau sudah pernah mengalami ditemui oleh Allah dengan ketemunya dengan Allah, ketemunya dengan para malaikat Allah, ketemunya dengan makhluk gaib, disitulah akan ditemui yang bisa dikatakan mukasafah. Nah, kalau sudah ke dalam Pak, akan dijaga manusia itu. Dijaganya bagaimana? Seandainya kalau sudah di Masjidil Aqsa ingin ngotoran tetap akan disapukan. Ayeuna kana hate urang lamun rek ngotoran, ujub, ria, takabur terus disapu. So, ingat lamun jalmi geus mulai hatena luluh, hatena lemah, hatena geus dibukakeun ku Allah, hatena geus dijaga, setiap urang arek takabur. Hey. Man, naon takabur? Eta maneh takabur. Aku yang punya takabur. Itu nah hati berbicara seperti itu. Selalu itu. Bila mana aina kriya tu urang mau salawat. Hey, bukan mana ria aku. Terus disapukeun. Itu dijaga ku Gusti Allah karena setan-setan rek asup ke Masjidil Aqsa. Kurasa kurusia diraksana. Bakal dijaga. Kan asal manusana daek untuk menetapkan di dalam batin, di dalam hati selalu banyak dzikir ka Gusti atau selalu sadar ka Gusti. Setiap jalmi mengucapkan ya la ilaha illa anta, tiada yang hidup kecuali engkau, berarti kita merasa lebih itu akulah yang bisa, itu disapukan aku siapa yang hidup mah maneh mah teu bisa naon. Itu akan rasa bersyukur, Pak. Itulah manusia. Jeung lamun geus kadinya moal dikaluarkeun deui. Contohna kieu. Urang tadi di penjara hawa nafsu keur can nyaho dengan ilmu babakan hakikat. Diasupkan karena ku nafsu dikerem, cicing di jero, tak bisa keluar, tak bisa, karena belum ada yang ngabimbing babakan hakikat, belum ada mursyid dohir, belum ada, karena selama ini berarti sifat dajjal nu kurang dikuasai, cicing we di jero hawana, seandainya lamun keluar, oke dituturkan ku hawana, nah lamun urang punya keinginan hayang salat, mata salat. Lamun urang masih dalam sifat dajjal, salat masih keneh. Soke maneh mah badan menyang hareup ka kiblat tapi urang ulin ke pasar. Contoh gitu. Omong badan madep tapi hati mung. Itulah ruh gentayangan. Itu Pak, lamun urang masih keneh di jero cicingna. Salat mah salat, datang ujub, ria, takabur, penyakit terus. Nu dikuasai karena ku nafsu terus mana ke salat alhamdulillah tuh urang adu ke salat ieu mah pisan alhamdulillah eta puting tahajud terus kitu ngabisik we terus iblis supaya nyieun masih apa tah di dieu supaya terus nyieun maksiat di dalam hati itulah pengganggu syaitan berarti lamun terus nyieun maksiat berarti inna syaitana lakum aduwwum berarti setan teh yang nyata eta nih. Gitu. Lamun geus dikaluarkeun, dibukakeun teh, keluar. Itu nafsu. Setiap ditarik di kajero, balik deui keluar. Ruh ya. Ieu ngomong secara dohir. Ruh ditarik ka jero, balik deui keluar. Ujub ria dibersihan. Tarik di kajero. Seandainya keinginan apapun ibadah kita tiada lain la haula wala quwata illa urang mah dirukukeun disujudkeun ku Gusti. Itu setan tak berkutik di situ.
jempling tah didinya setan karena ngan cuma setan lamun secara dalam kitab Al-Qur'an mah selalu mendengarkan membisikkan naon bisikan-bisikan di dalam kolbu mendengarkan dari lamun cerita syariat mah di langit sebenarnya dalam kolbu ya lah ngadengikeun bisikanana hayang naon dengikeun eta teh dengikeun ngan palebah dengikeun rek disamber di pasar di Jampari pasar Allah itu kan cahaya komo lemis dek ngalaksanakeun demukakeun ngalaksanakeun ngaji babakat ruh dibuka itu cakar nafsu semua sadayana teu aya bahkan diri urang ge henteu aya yang ada wujudullah nah, iblisna oge tingkatan iblisna Masya Allah Pak, tingkatan iblis ini supaya wa'an ibu kapan atuh kembali ke Allah teh secara badan udah tiba heula dari umur 15 tahun kapan rek balik ke Allah teh ruh anu bakal balik ke Allah lamun kekeh can balik-balik keneh didudut ku Allah dikaluarkeun waktuna siap balik ayeuna kusaha can bisa balik jung syahana pun tangkal awi jung syah ayeuna ka guha terus jadi pasuki mata disebutkan dikir sirul asrar didinya supaya menghilangkan penyakit ke iblis disebut sirul ngan sirul asrar ayat 3 Pak 1 su'aul basirah 2 ainul basirah 3 hakul basirah harus paham di sini karena selalu dibahas tapi kadang-kadang hati itu kerjanya bingung karena terus di jerona banyak Israel menuju ke Gusti Allah. Ketika hati kita berbicara mengatakan yang berzikir ini tiada lain makhluk atanapi menyaksikan Gusti Allah. Lamun geus nyaksikeun ngan itu tegas palebah naon la ilaha tiada yang hidup kecuali engkau berarti geus nyaksikan. Nah di situ yang menyaksikan itu disebut kena naon su'aul basirah. Mata hati melihat Allah. Mata atanapi makhluk ruh melihat Gusti. Masih ada makhluk masih ada. Di situ iblis masih kena kerja. Bila mana mengatakan akulah yang berzikir, itulah iblis. Merasa dalam akulah yang berzikir. Su'aul basirah. Iblis itu yang merasa mengaku. Tingkatkan lagi ke ainul basirah. Berarti mata ruh iman wajah iman watak ruh tak iman ngarana itu melihat di situ ainul ruh melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah di situ kakarak hakul menyatakan bahwa yang hidup ini tiada lain hanya Allah hakul basirah. Bila mana manusia kalau sudah hakul basirah panah di situ, ruksak di situ, badan ini di situ, la haula wala quwata illa billah. Nah disitulah la haula. Ruh sudah menyatakan bahwa yang berzikir ini tiada lain hanya Allah. Yang berbicara tiada lain kalau hakikat hanya Allah. Karena kalau makhluk itu semuanya tak bisa bicara. Karena yang bisa dibicarakan oleh Allah lah. Di situ baru yang dikatakan hakul basirah. Bapak hayang nyampe kadinya kan hakul basirah Pak bakal datang disebutna khawarij. Jauh teu deket ngan hese ngajalankeunana karena banak Bani Israil susah
deket, berjalanna gampang, cuman ngajalankeun. Nu ngaganggu mana? Awewe, pamajikan, anak. Nah, eta teh kudu dijadikan musuh mataku Israel jalma nu rek menuju ka Gusti Allah. Para wanita itu nafsu anak-anak selalu zayyina linnasi hubus sahwat minan nisa'i wal banin. Anak ngaganggu tuh. Pemajikan kudu dibunuh dijadikan musuh. Itulah anak pamajikan di akhirat dijadikan musuh teh bukan besok-besok, sekarang. Rek kiraan nepi ka Allahna ieu mah pamajikan. Salat karena pamajikan, salat karena budak. Kana mah salat karena pamajikan aing sok nyaram sok nitah wae kitu bawel, berarti lain karena pamajikan, berarti aya moal di akhirat moal. Kunapangna salat karena budak urang hayang sina soleh. Karena soleh lain karena Allah, berarti lain. Salah teu? Akibat jangan dihampura ku Allah ge lamun saha lebah di jangan lamun daek ngaji. Tah eta di akhirat itu adalah di sini. Jadikan sekarang posisinya di alam dunia ini langsung dalam hati itu dijadikan bunuhlah para malaikat, bunuhlah para nafsu-nafsu hawa-hawa itu. Atanapi dijadikan musuh matak tuh. Israel nggak pernah mana. Ngerti? 65% terbunuh adalah wanita dengan anak-anak. Sabab arek menuju ka Gusti Allah, urang ge ayeuna rek menuju ka Gusti Allah. Matak palbasu aul basyirah, harus banyak di dalam hati itu. Yang selalu menghalangi adalah para wanita atanapi urusan kalau hati itu urusan Gusti Allah. Di dalam Al-Quran, ingfiru hipapa wasikola, keluarlah kau ketika menghadap ke Gusti Allah, peranglah kau dari perkara enteng dan perkara berat. Perkara enteng bila mana anjeun susah rek menuju ka Gusti Allah ku ayan harta. Perkara enteng itu perkara harta anu berat. Wasikola, keluarga, tinggalkan dalam ruh, bukan doir. Aya dalam rek perang, aya urang rek ngabela agama benar berdatang ke Palestina, tinggalkan harta, tinggalkan pemajikan, urang rek perang jihad lillahi ta'ala, mati di medan perang, ninggalkan majikan tuh, ninggalkan anak tuh. Tu Al-Quran infiru hipapasiko. Ayeuna da ruh urang rek menuju ka Gusti Allah jihad, keluarkeun ta musuh di dalam ruh. Majikan cicing, anak cicing, urang rek menuju ka Gusti Allah. Itu ieu mah keur salat oge budak oge nongkrong, pamajikan oge nongkrong erek irahan nepina ka Masjidil Hasan oge teh nepi. Tah kitunya. Jadi lamun geus hakul basirah tiada lain la haula wala quwata illa billah. Nah palebah ainul basirah terbuka ke Gusti Allah, disitulah akan didatangkan oleh, karena dukun-dukun ayeuna ti Indonesia teu diimpor ka Palestina. Dari impor ka Palestina teu laku dukun teh itu. Ngelaksanakan padahal dukun ke itu kadari itu ngelaksanakan hayu keluarkan Kristen teu laku itu manehna mengangan duit leutik sieun mau padahal atuh ari boga ilmu sakti mah kesana ka itu teluhan urang Israel teh teu bisaeun ampun kalau diberantas ku Ujang Bustomi. Nah kitunya cara urang kembali kepada Allah. Mata para jamaah, subhanalladzi asra, lempangkeun urang dilempangkeun Gusti Allah, kade roh urang menuju ka Gusti Allah. Aplikasi selalu bertanam dalam batin la haula wala quwata illa billah. Berarti kita didudukan Gusti Allah, didengarkan tiada lain hanya samiun basyirun.
diucapkan oge teu lain hanya ku Gusti Allah. Mudah-mudahannya menjelaskan tentang masalah ini ayat-ayat anu mengenaan jeung Masjidil Aqsa ngajadikeun barokah keur ka urang sarena, ngajadikeun urang ngajadikeun Gusti Allah yaitu adalah maut husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dua urang sadayana khusus masih dijaga ku Gusti Allah adalah secara Masjidil Aqsa secara syariat, Allah secara hakikat kita tetap orang saling pada menjaga. Mudah-mudahan masing dipaparin kekuatan itu negara-negara Palestina kalayan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya berharap cekap muter usul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin bil zalimin warizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli وأصغي للظالمين وارثنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وأصغي